Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Di sini saya akan membawakan materi yang saya temukan dari berbagai jurnal, yaitu mengenai masalah gizi terhadap penyakit stunting. Nah, untuk teman-teman, untuk lebih jelasnya, mari simak video. Definisi stunting. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Nah, selanjutnya bagian kedua, di mana bagian kedua ini yaitu ciri-ciri stunting. Nah, ciri-ciri stunting terbagi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu tinggi berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, yang kedua yaitu anak rentang mengalami gangguan pada tulang. Dan yang ketiga, mengalami gangguan tubuh kembang. Dan yang keempat, rentan mengalami gangguan kesehatan. Dan yang kelima, terlihat lemas terus-menerus. Dan yang keenam, kurang aktif. Nah, seperti kita lihat pada gambar di samping, inilah yang menandakan nama orang yang sudah terkena stunting. Nah, selanjutnya kita masuk bagian ketiga, di mana bagian ketiga ini yaitu faktor-faktor penyebab stunting. Nah, adapun faktor-faktor penyebab stunting, stunting disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Faktor lingkungan yang berperan dalam menyebabkan stunting antara lain status gizi ibu, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi pada anak. Faktor lingkungan merupakan aspek penting yang masih dapat diintervensi sehingga stunting dapat diatasi. Nah, selain disebabkan oleh lingkungan, stunting juga dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Akan tetapi, sebagian besar stunting disebabkan oleh malnutrisi. Baik, lanjut. Bagian faktor masalah stunting pada anak. Nah, di sini kita akan membahas faktor masalah stunting pada anak, yaitu praktek pengasuhan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan. Nah, ibu-ibu harus memerhatikan tentang masalah kesehatan, terutama pada makanan agar anaknya sehat. Nah, bagian kedua yaitu masih terbatasnya layanan kesehatan, di mana terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan antenatal care atau pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan. Nah, selanjutnya bagian C atau bagian 3, di mana masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga makanan bergizi. Nah, di mana karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Di sini membahas tentang masalah ekonomi ya, teman. Nah, lanjut. Dampak stunting terhadap pertumbuhan anak usia dini. Nah, di mana dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak yang jangka yang pendek dan jangka yang panjang. Dampak jangka pendek yang terjadi akibat stunting seperti peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Nah, selanjutnya perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal dan peningkatan biaya kesehatan. Sementara itu dampak yang jangka panjang seperti postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa atau lebih pendek dibandingkan pada umumnya. Baik, itulah materi yang saya sempat bawakan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.